Hai guys, welcome to podcast. So hari ini aku angkat tema yang seru banget guys. Jadi kemarin aku tiba-tiba kayak kepikir gitu, hal apa sih yang kamu lakukan saat banyak masalah di dalam hidup kamu. Jadi ini tuh bisa sharing, bisa nguatin kalian juga yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama. Tapi sebelumnya, like dulu, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk tombol subscribe-nya. Thank you semuanya buat dukungannya sampai sekarang. Jadi hari ini aku bakal mulai langsung. Nah ini tuh ada beberapa ya guys, yang kayak gini tuh yang aku udah screenshotin gitu. Tapi namanya tuh nggak ada guys. Jadi ya kelemahannya itu kalau bisa baca seluruhnya tapi nggak ada namanya. Jadi mohon maaf yang komen-komen pendeknya aku nggak bacain namanya. So kita bakal mulai dari yang pertama. Yang pertama, Ci, masalah hidupku banyak. Sampai di mana Tuhan menyelamatkanku dan aku bersyukur bisa mengenal Tuhan. Bener banget. Karena menurutku gini ya, dari masalah sometimes kita tuh belajar banyak hal. Mungkin masalah itu adalah sesuatu yang kita nggak mau untuk terjadi, tapi Tuhan izinkan terjadi untuk sesuatu yang baik bagi hidup kita. Lanjut ya. Stay positif karena banyak jalan menuju solusi. Kedua, curhat sama Tuhan, udah paling the best dan bikin vlog. Ini aku setuju guys. Karena masalah itu sebenarnya gini, masalah itu kita bisa ambil sisi positifnya setelah kita melaluinya. Cuma kebanyakan orang tuh kalau dapet masalah udah langsung negatif dulu, udah langsung hidup gue nggak bisa, gue terlalu capek gitu loh, udah langsung menjudge diri mereka. Padahal sebenarnya kalau kita stay positif, kita tetap bisa bersyukur. Terus yang kedua, kita juga selalu ngomong aja apa yang kita rasain sama Tuhan. Karena aku yakin Tuhan tuh tahu sebenarnya isi hati kita. Tuhan juga tahu kok kemampuan kita. Cuma seringkali kita tuh meragukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu sayang banget gitu. Nah aku udah baca sekisaran ya yang pendek-pendek tuh aku udah baca. Rata-rata jawabannya tuh banyak banget yang sama guys. Nanti aku akan nih jawabannya baik sama. Doa itu bener-bener banyak banget guys. Doa, tenangin diri sebisa mungkin dan jangan biarin mood kita jadi buruk ke diri sendiri atau orang lain. Betul. Yang pasti sih berdoa itu utama sih. Jadi saat ada masalah, datang sama Tuhan, serahkan semuanya ke Tuhan. Serahkan itu bukan artinya ini ya, aku ada masalah, tapi aku nggak berusaha ngapa-ngapain untuk masalah itu. Tapi aku cuma berdoa terus minta mujizat Tuhan. Ya mungkin bisa. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita berdoa dan kita juga melakukan sesuatu gitu untuk apa, misalnya kita berdoa punya masa depan yang baik. Ya kita harus berusaha untuk mencapai masa depan itu. Seringkali orang berdoa menanti aja duduk diam gitu, sayang banget. Padahal sebenarnya bisa maksimal, Tuhan bisa memperbesar kapasitas kamu saat kamu melakukan juga gitu loh. Kalau kamu mau punya masa depan yang baik, lakukan yang terbaik buat Tuhan dari sekarang, dari apa yang kamu lakukan setiap harinya. Gitu. Ada lagi, berusaha selesain, berdoa dan berserah. Tuh benar, berusaha selesain. Ingat ya guys, harus ada berusahanya dulu gitu. Jadi berdoa dan berusaha. Berdoa dan berserah ya tadi. Nangis kak, terus doa sama Tuhan. Wih, tidur dulu biar gak emosian. Bener sih, tapi kadang-kadang aku juga ada di momen udah capek ya nangis sama Tuhan. Jadi udah masalah nih, doa, nangis sama Tuhan, tiba-tiba tidur besok harinya kayak mulai happy lagi, walaupun masalah gak selesai ya dengan kita tidur. Tapi kita harus berusaha, ingat lagi, berdoa dan berusaha itu. Bersyukur karena makin didekatkan sama Bapa untuk berserah dan mengandalkannya. Ini benar banget guys, karena seringkali ya kalau kamu mungkin sadar atau gak sadar, masalah itu bikin kita semakin dekat sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap harinya. Nangis dan berdoa. Aku pergi ke dugem kak. Waduh. Jadi kamu kalau ada masalah dugem ya guys. Aku btw belum pernah ke dugem. Hal utama adalah nangis terus ngeluh. Abis itu berdoa minta supaya Tuhan pimpin. Sebenarnya gini, nangis nggak apa-apa. Nangis itu satu bentuk perasaan kamu. Tapi kalau mengeluh ya sebenarnya manusiawi sih. Aku pun juga masih sering melakukan itu. Tapi aku belajar mengucap syukur, bukan mengeluh. Karena aku tahu masalah itu mungkin sekarang gak enak, tapi kedepannya itu adalah hal yang enak, hal yang indah, hal yang terbaik dari Tuhan. Sesimpel itu. Santai dong, kan Tuhan sertai selalu. Betul. Tapi gini,
kita tetap harus berusaha. Ingat ya, selalu berdoa dan berusaha itu penting banget guys. Jangan berdoa aja, jangan cuma berusaha aja. Kadang kalau berusaha aja kita akan capek dengan kekuatan kita. Kalau kita berdoa aja kita akan bingung gitu, jawabannya mana gitu ya. Iya, orang kita nggak berusaha apapun gitu. Berdoa sambil merenung kebaikan Tuhan dalam hidup terus nangis. Bener juga sih, kalau kita ada masalah, untuk kita bisa berpikir positifnya, coba kalian mikirin hal-hal yang positif, kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian. Bagus nih, mantap kan? Banyak persepsi juga, banyak pandangan-pandangan dari orang lain yang kita bisa buat diri kita semakin kuat lagi untuk menjalani hidup. Doa dan datang sama Tuhan, bukan pas ada masalah aja. Sabar dan berpikir dewasa. Berusaha mencari Tuhan dengan ucapan syukur. Selalu menangis karena selalu dipendam sendiri. Nah, ini kenapa sih? Ini aku sedikit bahas pentingnya satu komunitas supaya kamu bisa juga saling dikuatkan. Ada gaya hidup saling gitu. Dipendam sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kadang ada ada orang yang nggak bisa terlalu memendamnya. Kalau memendam tuh semakin numpuk gitu loh. Mending kamu coba bagikan, kamu coba sharingkan ke orang-orang yang kamu bisa percaya gitu. Aku nangis sendirian di kamar, tapi udah yang nggak bisa aku tahan lagi, aku doa aja. Jadi dia nangis dulu baru berdoa. Ya nggak apa-apa sih, nangis itu kan bentuk ekspresi ya. Cuma selalu ingat berdoa itu sangat penting saat kamu lagi ngalamin masalah. Aku mencari tempat yang banyak oksigen di pegunungan dan berdoa untuk minta hikmat untuk solusi. Asik, enak tuh jalan-jalan ya. Baca Alkitab dan doa, cerita ke Tuhan dan orang yang paling dipercaya. Bener banget guys. Baca Alkitab tuh kenapa sih kita penting? Karena di dalam Alkitab tuh banyak janji Tuhan. Aku pernah sesekali dapat masalah ini, aku baca ini tuh, baca Alkitab ini, gila, ngena banget di hati aku. Gila, ini nguatin banget. Dan aku menemukan satu janji Tuhan dari aku baca Alkitab itu. Menyerah dan putus asa, aduh jangan dong. Gini loh, menyerah dan putus asa tuh manusiawi banget ya. Kadang kita suka ngalamin ya. Tapi balik lagi, Tuhan tuh pasti ngasih masalah yang gak pernah melebihi kekuatan kamu. Jadi jangan sampai kamu menyerah dan putus asa, tetapi bangkit dan berjalanlah sama Tuhan karena Tuhan menyertai hidup kamu. Simpelnya sih aku main sampai puas kak, walaupun masalah itu masih ada. Ada sih memang orang kasih kayak masalahnya itu dengan membagi masalahnya supaya agak lupa sama masalah itu dengan main. Sebenarnya nggak salah, cuma masalah itu kan perlu diselesaikan. Masalah itu butuh penyelesaian dan butuh bagaimana kamu menghadapinya. Daripada kamu lari dari masalah, mending kamu hadapi dan libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Next. Nah, kalau aku doa aja sih dan berusaha tidak memikirkan itu masalah gitu. Dihadapi dan percaya aja, masalah pasti berlalu kak, apapun itu. Dan Tuhan adalah obat yang manjur. Gitu guys. Jadi ini sekitar udah banyak banget sih sebenarnya masuk ke aku. Dan aku juga berterima kasih karena kalian udah banyak komen dan aku juga banyak belajar. So ini aku masuk ke yang panjang-panjang ya, tapi ya beberapa aja supaya nggak terlalu lama. Kalau lagi down, oh ini ada IG-nya, Noni_sihombing10. Kalau lagi down, masuk kamar, kunci pintu, duduk di lantai, minta pertolongan Tuhan. Karena sadar aja, tanpa Tuhan melangkahkan kaki kita pun, kita nggak mampu loh. Dan yang paling the bestnya lagi, kalau udah cerita sama Tuhan sambil nangis tuh, kayak Tuhan lagi rangkul kita sambil everything will be okay. Datang aja sama Tuhan. Kalau kita cerita sama manusia, mereka bisa bilang paling cuma kayak sabar, ya udah gitu. Tapi kalau Tuhan mau tolong kita kok, walaupun kita tuh sering hianatin dia. Ini aku bener, ini setuju banget. Makanya kenapa kalau lagi ada masalah, kalau bisa lah pertamanya kamu datangnya sama Tuhan, karena Tuhan yang paling bisa nolong hidup kamu. Nah, dari sahat_France_waruwe apa gitu ya guys. Masuk kamar, berlutut, berdoa, dan naikkan pujian dan menyembahnya. Ceritakan kepadanya segala keluh dan masalah yang sedang dialami. Dari Yongki Febrian, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, lalu harus punya pikiran yang realistis dengan keadaan agar kita tahu bagaimana harus mengambil langkah selanjutnya. Nggak mandang besar kecil masalah, harus dihadapi dengan bijak dan pikiran yang tenang.
Dari Anthony 3_10. Berdoa kepada Tuhan karena Dia adalah sumber pengharapan yang hidup. Memang setelah saya berdoa masalahnya nggak langsung lenyap, bener, seketika. Jadi nggak langsung lenyap seketika, tetapi saya merasakan damai, kekhawatiran akan masalah itu hilang. Inilah yang membuat saya semakin percaya sama Tuhan. Masalah diizinkan terjadi sama Tuhan itu ada maksud baik di belakang masalah itu. Semakin membuat kita dewasa karena masalah adalah proses. Gila, ini keren banget. Thank you, kalian tuh jawabannya keren-keren banget guys. Parah. Oke, dari Amantaliavia Yovita. 1. Ambil waktu teduh sama Tuhan Yesus dan tetap tenang. 2. Menyerahkan semua permasalahan kita sama Tuhan. Ketiga, percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Ia akan memberikan jalan keluar dan tuntunan supaya kita dapat menghadapinya. Dan yang keempat, tetap bersyukur serta memuji, memuliakan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Dari Ica Yona 14. Salah satu cara adalah berdoa malam. Karena malam adalah waktu paling hening dan tenang untuk curhat ke Tuhan. Setelah berdoa, tidur, terus pas bangun, aku ngaca dan bilang ke diri sendiri, "Hai, bahagia ya hari ini?" Dan aku jalani hari-hariku seperti biasa. Dan permasalahan itu akan selesai satu persatu kalau kita dalam keadaan hati yang tenang dan menerima dengan lapang dada. Bener banget guys. Tapi itu penting, itu bisa dipraktekkan juga ya. Jadi dari ini, oke, ini udah selesai nih aku bacain ya. Tapi dari semuanya, menurut aku, kalau kamu lagi ada masalah, yang pertama kamu datang sama Tuhan. Serahin aja semua ke Tuhan. Dan yang kedua, kamu berusaha melakukan yang terbaik, tetap tenang, tetap berpikir positif, tetap bersyukur. Dan yang ketiga, maybe kamu bisa ngikutin yang tadi terakhir bilang itu, ngomong ke kaca atau ngomong ke diri. Karena omongan adalah satu firman gitu ya, satu punya kuasa gitu. Jadi kayak, hey Keisha, kamu orang yang kuat, kamu hebat, Tuhan pasti mampu untuk buat kamu melalui hari-hari kamu, masalah hidup kamu. Sesimpel itu. Oke, thank you semuanya guys. Kalian bisa baca atau bisa dengerin semua komen-komen yang ada. Itu bagus-bagus banget guys. Aku merasa kalian punya kedewasaan yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah. So, tinggal dipraktekin aja. Tinggal saling menguatkan, saling memberkati. Dan aku tunggu di podcast berikutnya. See you, thank you semuanya.